Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita belajar dan terus menggumuli apa yang menjadi kehendak Tuhan, marilah kita meminta pertolongan dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali untuk anugerah dan pertolongan-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Maka tuntunlah kami untuk mengerjakan apa yang berkenan di hati-Mu, dan berikanlah kami pemahaman yang benar, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengertinya dan dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus yang mengalahkan dunia, Ia datang tidak menggunakan pedang, Ia datang tidak menggunakan panah, Ia tidak datang menggunakan semua perlengkapan senjata seorang prajurit. Dia juga tidak datang mengendarai kuda. Dia datang dengan kesederhanaan, tetapi Ia datang dan berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Siapa yang bisa percaya akan kata-kata Yesus yang demikian? Jikalau Yesus datang dengan perlengkapan senjata seorang prajurit yang begitu lengkap, mungkin Ia dapat berkata, "Aku telah mengalahkan dunia," yaitu pemerintahan Romawi yang sedang mengungkung, yang sedang menganiaya orang-orang Kristen saat itu, atau orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus saat itu, dan beragam penganiayaan yang telah mereka alami. Tetapi jikalau Yesus datang dengan kesederhanaan, sangat sulit untuk percaya bahwa orang Kristen telah dapat mengalami apa yang dikatakan Yesus, yaitu kemenangan atas dunia. Tetapi sesungguhnya Yesus tidak sedang berbicara mengenai peperangan yang berhubungan dengan tubuh ini, yaitu bukan peperangan jasmani, bukan peperangan menggunakan pedang dari besi atau dari baja, tetapi peperangan yang bersifat rohani. Saat Yesus datang ke dalam dunia, maka Ia punya sebuah tujuan, yaitu mengambil dosa itu, membayar dosa yang selama ini mengungkung, mengurung, memperbudak manusia, sehingga manusia tidak dapat datang kepada Tuhan karena mereka berdosa. Manusia tidak dapat memiliki damai sejahtera karena mereka dikejar-kejar rasa bersalah. Maka Tuhan datang ke dunia untuk mengalahkan setiap sengat atau kekuatan dosa yang terus membuat manusia di dunia ini merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Yesus mau berkata bahwa sesungguhnya kini manusia sudah datang dan mampu datang kepada Tuhan karena anugerah daripada Dia lewat kematiannya yang agung itu. Maka sesungguhnya orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin akan memahami hal ini. Karena sebenarnya peperangan yang dimaksudkan oleh Yesus yaitu mengalahkan kuasa maut. Maka Yesus berkata di sini, "Semuanya kukatakan kepadamu, supaya kita beroleh damai sejahtera." Damai sejahtera itu membuat kita dapat berdoa dengan tenang. Damai sejahtera membuat kita dapat bekerja dengan baik. Banyak orang memiliki uang yang banyak, tetapi saat mereka dikejar-kejar oleh polisi, maka mereka tidak memiliki damai sejahtera. Banyak orang, para koruptor yang sungguh-sungguh telah meraup banyak keuntungan dari negara, tetapi saat pemberantas korupsi mengejar mereka, tidak ada kedamaian dalam diri mereka. Maka sama seperti itulah ketika dosa mengejar-ngejar kita dan mempersalahkan kita dan membuat kita seakan-akan orang yang tidak lagi mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, maka Yesus datang untuk menumpas kuasa dosa itu, sehingga kita bisa tenang dan dapat mengerjakan tanggung jawab kita. Maka tujuan utama manusia ialah memuliakan Tuhan. Ketika Yesus telah melunasi semua hutang kita kepada Allah, yaitu hutang maut itu, ketika kita berdosa maka sesungguhnya kita terpisah daripada Tuhan. Maka Yesus sudah membayar itu dengan lunas dengan darahnya. Maka kita sekarang dapat memuliakan Tuhan karena kita sudah dilayakkan di hadapan Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang awalnya tidak dapat hidup tenang dan tidak dapat hidup damai sejahtera, tetapi di dalam Tuhan kita dapat memperolehnya. Oleh karena itu, bagaimana cara memperolehnya?
Yesus menutup ayat ini dengan berkata, "Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yesus mengatakan bahwa ia telah mengalahkan dunia. Tugas kita ialah percaya kepadanya. Makanya dikatakan kuatkanlah hatimu. Hati ini sangat identik atau dekat dengan kata iman. Berarti kuatkanlah hatimu atau teguhkanlah imanmu, kuatkanlah rasa percayamu. Aku sudah mengalahkan dunia. Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa itu. Maka kita sekarang harus percaya sungguh-sungguh, karena kita akan memiliki damai sejahtera yang daripada Dia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus hidup di dalam damai yang telah dimenangkan oleh Yesus bagi kita. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk damai sejahtera yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh meneguhkan hati kami dan tetap percaya kepada Engkau. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.